Oke, hari ini kita akan membahas basic cara pakai Blender 3D. Oke, ini Blender ya. Setelah kalian download, install, yang dimana Blender adalah free, open source, 100% gratis 3D software terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan cara mendownload langsung ya. Dan saya akan mengajarkan cara pakainya. Tapi disclaimer dulu, mungkin kalian akan mendownload versi 4, 3.6 atau mungkin 5, 5.0, 4.0 atau 3,5. Tidak masalah. Tapi di sini saya akan menggunakan shortcut lama Blender, yang dimana terakhir shortcut itu dipakai itu di Blender 2.7. Tapi nanti saya akan ngasih tahu kalau di shortcut yang baru itu nanti kalian pencet apa. Oke, let's go. Jadi ini Blender ya. Ini 3D viewport kalian, dimana objek 3D kalian akan muncul di sini dan kalian akan ngeditnya di sini. Kayak contoh saya akan menambahkan cube. Nih, 3D-nya akan muncul di sini. Oke. Cara menambahkan objek. Biasanya kalau kalian pakai Blender pertama kali, itu akan udah disettingin sama si Blendernya. Ada cube, ada kamera kayak gini, sama ada satu point lighting kayak gini. Ini pasti tampilan pertama kalian saat membuka Blender pertama kali habis nginstal, itu pasti tampilannya begini. Ya, tapi layoutnya nggak seperti mungkin, tapi 3D viewportnya seperti ini. Tapi punya saya sudah saya setting untuk pas dibuka langsung bersih. Caranya gimana? Kalian hapus saja, select semua dengan pencet A, all, select semua, atau kalian tarik drag and drop kayak gini. Ya, ke select semua, pencet delete untuk menghapus, atau X delete, oke, atau delete langsung bisa pakai tombol delete di keyboard ya, itu bisa. Terus kalau kalian mau nyeting layout seperti ini, itu bisa nih ke pojok, paling pojok ini sampai keluar tanda plus, tarik aja ke bawah atau ke samping terserah. Terus kalian layout sesuka kalian. Kalau mau ngilangin, Mas, aku mau ngilangin yang bawah, aku risih. Kalian ke sini sampai dia jadi tanda panah atas bawah. Klik kanan ya, klik kanan. Join area. Terserah mau kalian ke atasin atau ke bawahin. Kalau saya ke bawahin aja. Ini juga kalau menutup kanan kiri, join area, arahin ke kanan atau ke kiri. Simple. Terus kalau kalian pengen tiap buka Blender kayak gini, pencet Ctrl U, save startup file, atau kalian ke file, terus kalian ke defaults, save startup file, dia di situ, atau pencet Ctrl U. Kalau di saya Ctrl U, saya lupa waduh 28 apa. Kayaknya sama deh Ctrl U ya, tapi pencet aja Ctrl U, atau file, defaults, save startup file, Ctrl U, terserah. Oke. Jadi tiap kalian membuka Blender, semua settingan yang ada di Blender kalian akan seperti ini, yang sudah kalian setting. Yang terakhir kalian lakukan sebelum save default, itu akan menjadi tampilan awal setiap kalian buka Blender. Jadi hati-hati kalau kepencet Ctrl U. Oke. Terus untuk mengoperasikan Blender ya, untuk muter-muter scene atau viewportnya, scroll di mouse itu kalian klik aja, terus puter-puter ke arah manapun sesuka kalian. Jadi misalnya kalau ada objek di situ ya, nih scroll ya, kalian klik aja, terus puter-puter kanan kiri atas bawah, serong kanan serong kiri, terserah kemana aja ya.
Bep, 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 bep. Terus untuk geser viewportnya, shift tahan, lalu kalian klik kursor lagi. Kalian klik scroll tengah lagi, kalian geser. Sama kayak muter-muter scene, cuma tambahin shift. Kalau muter-muter scene kan scroll klik begini. Tapi kalau kalian ingin menggeser kanan, kiri, atas, bawah secara apa namanya? Ya, geser lah pokoknya lah ya. Tambahin shift, scroll klik. Selesai. Ya. Itu cara mengoperasikan 3D viewport di Blender. Ngezoom gimana, Mas? Scroll aja. Nah. Terus untuk pindah view dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan, itu bisa kalian klik di sini, kanan kiri, kanan, atas, depan, terus kiri kebalikannya, belakang. Ini kalau kayak saya pakai ini nggak enak ya, kita pakai monyet. Saya ulangi lagi ya, kalau kalian mengganti view depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bisa klik di sini. Di sini ini untuk kanan, ngikutin kursor. Ini namanya kursor ya. Arah kursor merah itu X, Y, hijau itu Y, biru itu atas bawah. Tapi nggak saya nyalain. Bisa kalian nyalain. Di sini misal, ini Z, atas bawah, mirip dengan ini. Jadi kalau kalian mau lihat dari atas, klik aja yang ini. Ini langsung dari atas. Kalau dari kiri, klik yang sini. Dari depan, klik yang sini. Dari kanan, klik yang sini. Dari bawah, bisa ke sini. Seterusnya, bla bla bla. Kalau di saya suka ngidupin satu settingan yang bisa kalian temukan di edit. Nih, klik edit, preference, ya. Ke input, emulate numpad. Kalau kalian nggak punya numpad, kalau misal laptop atau keyboard kalian nggak ada numpadnya, kalian bisa aktifin ini untuk mensimulasi numpad. Setelah kalian klik enable atau kalian centang ya, jangan lupa klik ini, save and load, lalu save preference. Jadi dia nggak akan berubah-berubah. Mirip seperti save startup file, tapi ini untuk settingan yang lain, gitu ya. Terus gesernya di mana? Jadi numpad yang biasanya ada di sisi kanan kita itu akan berubah menjadi numpad yang ada di atas QWERTY. 1 depan, dari depan ya, dari depan. 3 dari kiri. 7 dari atas. Kalau mau lihat dari belakang, gimana Mas? Tambahin kontrol. Kontrol 1 itu belakang. Kontrol 3 itu dari kanan. Kontrol 7 itu dari bawah. Jadi 1 itu depan, kontrol 1 itu belakang, 3 sisi kiri, kontrol 3 sisi kanan, 7 atas, kontrol 7 bawah. Atau kalau kalian nggak mau pakai yang atas ini, atau yang atas ini udah kepake buat ganti mode atau apapun, kalian bisa pencet logo tidal kan nggak salah, kayak cacing itu di atas tab di bawah escape. Itu ada keyboard, di setiap keyboard itu ada escape, ada tab, terus ada tidal di tengahnya. Kalian tahan, muncul nih top, right, bottom, left, front, back, bla bla bla. Top itu atas, jadi klik tahan tidalnya, terus kalian geser mouse-nya ke right, lepas tidalnya, selesai. Tapi kalau saya lebih suka pakai 137. Yang nggak tahu, udah nyaman aja. Terus cara untuk menambahkan objek, ini saya matiin dulu bentar, ganggu.
Di saya ganggu ya, kalau di saya ganggu. Untuk nambahin objek, kalian bisa pencet ini di shortcut lama dan baru sama. Shift A, dia akan keluar add. Lalu kalian pilih mesh, arahin ke atas sampai mentok. Nah di sini itu adalah bentuk bukan bentuk sih, mesh dasar. Kayak ada plain, nih kayak kertas tipis mesh, terus ada cube, kubus, oke, kubus, terus ada circle, nah terserah, terus ada UV sphere, bola, sphere, terus ada silinder, sebenarnya ada lagi ice sphere tapi jarang dipakai. Dia mirip UV sphere, mirip bola tapi jarang dipakai sih. Terus ada silinder, udah ada cone, ini juga jarang saya pakai. Ada torus aka donat, ya ada donat di sini. Ini bentuk dari yang standar. Terus ada si monyet tadi, monkey. Ya banyak bisa kalian add, terserah lah. Tapi kita nanti ya di part kedua mungkin akan berfokus di yang ini aja. Atau mungkin ada beberapa yang nggak kepake kayak ice sphere, cone. Itu mungkin nggak akan kepake karena jarang kasus yang membutuhkan dua benda itu. Jadi kalau kalian mau nambahin objek, saya ulangi, Shift A, cube, Shift A, atau di sini add mesh, terserah, atau Shift A, mesh, cube misalkan. Terus untuk geser-geser gimana? Aku mau ngeatasin objeknya mas, aku mau geser objeknya mas, aku mau gedein objeknya mas, aku mau muter-muter objeknya mas. Oke, cara mainan objek alias move bisa kalian pakai. Nah, untuk menampilkan sidebar di sini, pencet T. Mana? T. Terus di sini ada move. Lalu akan muncul gizmo di sini ya. Arah gizmo ini akan sama kayak arah axis alias XYZ-nya. XYZ, X ini yang merah, Y itu depan belakang, yang hijau, Z itu atas bawah. Jadi kalau kalian geser bisa pakai ini. Tapi kalau saya lebih prefer pakai tombol shortcut karena gizmo ini mengganggu untuk saya. Kayak tato keklik lah, tato kegeser lah, atau apalah. Tapi saya tetap akan ngajarin. Kalau misal menggeser ke atas pakai ini, Z-nya diklik, ditahan, ditarik, X-nya diklik, ditahan, ditarik, kanan kiri ya. Y klik, tahan, terus ke depan belakang kayak gini. Atau kalau kalian mau free flow, free move, mau diputer-puter, mau di terbang-terbangin, nih klik tengahnya, klik, dah terserah. Oke. Terus caranya muter piye mas? Caranya muter gimana? Ini ada rotate, ya. Gizmonya akan berubah, tapi aksisnya tetap sama. Kalau kalian mau muter kanan kirinya, kayak diputer, ini pakai monyet deh lebih enak. Nah, kalau kalian mau muter, misal monyetnya tak bikin nunduk, mau dibikin menunduk, itu bisa. Ini kan ada merah, kalian klik aja karena dia di sumbu X. Nah, nengok kanan kiri bisa juga. Z itu akan menjadi porosnya ya. Itu kalian klik aja kanan kiri, drag, klik, tahan, kanan, salah, arahin ke yang biru ini, klik sampai kursornya berubah jadi anak panah kanan kiri ya. Terus kalian tengok-tengokin aja terserah. Atau mau
gini, bisa Y hijau porosnya akan berubah dari, kalau tadi kan X kan porosnya ada di sumbu X, kalau Z porosnya akan berubah, porosnya akan, sumbu Z akan menjadi porosnya. Terus kalau kalian klik yang hijau alias Y axis, sumbunya akan menjadi porosnya. Tapi bentar, kita belajar skill. Kalau mau gedein gimana mas caranya mas? Ini ada skill, kalian klik aja. Nih keluar lagi gizmo juga. Terus warna sesuai axis sama. Z atas bawah, Y depan belakang, X kanan kiri. Kalau kalian klik tengahnya ini, lingkaran kecil di tengah, atau kalian arahin pokoknya ke tengah, itu kalian klik tahan, itu akan gedein secara general. Salah. Nah, itu dia akan gedein, kecilin, terserah. Terus kalau mau pakai shortcut yang dimana nggak mengganggu menurut saya, kalian klik ini, terus kalian sembunyiin aja. Mau gerakin pakai G, grab, G singkatan dari grab, G untuk mindahin. Kalau mau ke atas bawain itu gimana? Kalian pencet G, dia mau kemana? Kalau mau ke atas berarti sumbunya kita ke Z. Habis pencet G, pencet Z, otomatis dia akan bergerak di dalam sumbu Z. Oke. Kanan kiri, ya udah G terus X, otomatis dia akan terkunci di axis X. Susah banget ngomongnya. Kalau mau depan belakang, ya udah G axis Y, dia akan ke depan, ke lock di axis Y depan belakang. Kalau ngerotate, pencet R. Tapi rotate ini akan tergantung dari perspektif dari mana kalian melihat. Kalau misal dari sini, dia ibarat sumbu Y-nya itu ngadepnya ke kita. Jadi kalau kita pencet R, dia akan muter di situ. Tapi kalau kita pencet Z, tetap porosnya tetap di tengah. RZ, R salah, RZ dia akan nengok-nengok, RX dia akan ngangguk-ngangguk, RY sama dia akan. Oke. Terus kalau mau free flow muter-muter bisa, kalian pencet R 2 kali. Nih sampai kursor kalian berubah jadi hijau merah. Itu kamu puter-puter terserah. Itu bisa. Terus kalau gedein gimana cara nih? S, scale, S. Kalau R, kalau G tadi kan grab, R rotation, S scale. Oke. Kalian pencet S, itu akan gedein secara general. Semua axis akan digedein. Saya pencet S, dia akan gede kecil. Kalau mau spesifik di sumbu tertentu ya udah kayak tadi, SX kanan kiri, SZ atas bawah, SY depan belakang. Itu caranya. Jadi kalau kalian mau mencoba-coba belajar Blender, ya mungkin bisa bikin mode sederhana kayak rumah simple, Shift A, Mesh, Cube, kalian taruh sini, GZ kalian ke atasin, terus kalian kasih pintu, ini kayak main Minecraft ya, geser ke depannya G, Y, nah terus kalian S, Y buat ngempesin, terus kita gedein kanan kirinya, SX udah taruh atas. Terus mau gedein, mau ganti tingginya, SZ geser ke bawah, kita tempelin. Yoi, kayak rumah di Minecraft. Ini semudah main Minecraft.
terus atau mau nambah jendela, mungkin shift A, cube, mana sih? SX, SY kita bentuk seperti ini. Bentar, saya kelihatan. Dah. Terus bisa kalian buat jendela rumah, kecilin, panjangin, buat jendela. Kalau mau menduplikat, daripada kalian shift A cube terus bikin gini lagi, mending kalian duplikat. Caranya shift D, shift dan D pencet bareng. Terus kalau mau geser bisa langsung digeser, cuma kan nggak presisi. Kalau mau geser, habis shift D, habis menduplikat, langsung kalian pencet G, terus ke sumbu mana dia mau bergeser. Saya maunya ke kanan, berarti kita G dan X, dia langsung akan menjadi 2 karena dia aslinya. Oke, nggak jadi, jangan dilanjut jokesnya. Selesai. Terus saya mau duplikat buat atas bawahnya, shift dan D, GX, terus kita puter. Nah, untuk muter, kalau kalian dari view depan ya, itu bisa R. Kalau muter kan R, cuma kan dia nggak presisi berapa derajatnya. Sudah di Blender tuh kalian bisa langsung ngasih berapa sumbunya, mau dia muternya berapa derajat tuh bisa. Dengan cara habis kalian pencet R, langsung kalian masukin, ketik aja angkanya 90 derajat misal. Ya udah, habis pencet R 90, terus diklik, dia langsung muter 90 derajat. 190 ding. Ya pokoknya ginilah ya. Kalian geser, terus kalian kecilin SX, terus disamain SX, shift D, GZ bawah, shift D, GX, shift D, GZ. Ini kecil dikit lah. Jadi jendela. Nah, tapi ini kan banyak banget partnya ya. Kalau mau ngeklik satu-satu. Oh ya, kalau kalian mau men-select beberapa objek langsung, itu bisa pakai cara diklik, pencet shift tahan, klik objek mana yang mau kalian klik, select juga. Misal saya mau nge-select satu ini. Tep. Kalau saya pencet G atau saya move pakai ini, dia akan langsung ikut semua. Ya. G, R, S. Terus tapi daripada kalian capek ngeklik satu-satu pakai shift tahan. Bentar, ini ganggu. Mending kalian join langsung jadi satu objek. Jadi banyak objek ini itu bisa langsung jadi satu. Kalian select semua atau kalian blok gini aja. Pastikan semua objek ini masuk ke dalam kotak seleksi ini. Baik, udah ke select. Pencet Ctrl J, join. Ctrl J. Dia bakal langsung jadi satu. Jadi kalian sekali ngeklik langsung ke select. Enak. Nggak usah perlu select tak. Nggak perlu. Terus dimundurin. Selesai. Jadi jendela. Oh ya, saya mau menjelaskan. Tiap mesh itu punya origin. Origin itu kayak sumbunya objek. Wah, gimana tuh? Pokoknya tiap objek itu gini weh, biar gampang. Saya punya cube, terus saya puter-puter. Dia poros muternya itu ada di tengah. Karena kok bisa di tengah? Kelihatan dari ini, kalau kalian ada hijau, titik hijau, ini kan ada titik merah, terus tanda plus, terus ada titik hijau, itu sumbu poros objeknya, titik hijau itu ya. Kalau kalian lihat di jendela ini, porosnya sumbu pivot
outputnya sumbu, poros atau pivot. Pivot sih terkenal namanya. Itu dia ada di atas. Jadi kalau kalian putar jendela ini, dia akan berporos di origin ini. Dia nggak akan muter di sini tapi di sini. Cara benernya gimana? Pertama, bisa kalian klik kanan, set origin to geometry. Jadi si pivot sumbu origin itu akan ngikut ke tengah-tengahnya si objek. Jadi dia akan mencari tengah-tengahnya objek, terus dia akan ada di situ. Klik kanan, set origin to geometry. Dia sudah pindah ke tengah. Itu fungsi origin. Ini namanya origin. Titik hijau ini adalah origin. Oke. Jadi kalau originnya dia malah ada di sini atau di sini atau di mana-mana. Jadi jangan kaget kalau dia nanti muternya sesuai originnya. Karena originnya sudah saya pindah ke tengah, otomatis dia akan ikut di tengah. Muter, grab, scale. Itu dia akan ikut si originnya, oke. Oke. Bisa saya duplikat, terus ini mah. Shift D, GX. Ya, anggaplah rumah. Oke. Sekian basic Blender dari saya. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah itu datangnya dari pemerintah.